Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut ke seri belajar Vue 3 ya, sama TypeScript. Hari ini aku mau bahas yang namanya reactivity di Vue 3. Jadi apa itu reactivity? Seperti yang teman-teman mungkin udah pernah tahu ya, jadi Vue 2 bahwasanya kita itu bisa ngedefine sebuah value yang bakalan bisa kita track perubahan di setiap value yang berubah itu tadi. Itu yang dinamakan dengan reaktif. Jadi Vue dapat memantau segala perubahan yang ada di value tersebut. Itu namanya reaktif. Atau ini reactive state ini ya. Nah, di Vue itu ada dua cara kita itu ngedefine sebuah value yang reaktif. Yang pertama kita pakai function reaktif dari si Vue, function bawaan. Terus yang kedua itu kita bisa pakai yang namanya ref. Nah, ini bakalan aku jelasin kapan kita pakai reaktif, kapan kita pakai ref. Dan ada beberapa cara yang ada beberapa yang perlu teman-teman ingat, cara unwrapping, terus nanti cara kayak kayak objek destruktifnya itu, destructuringnya itu. Nah, itu bakalan beda. Nanti nggak sama kayak objek biasa yang pada umumnya di JavaScript. Jadi kayak gitu ya. Oke, langsung aja. Ini aku udah nyiapin satu halaman source code-nya ini. Nah, ini ceritanya. Setiap kali waktu aku ngeklik ini, button klik saya ini bakalan nambah si counternya ini. Jadi dari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya kayak gitu ya. Nah, yang pertama kita perlu ngedefine sebuah value yang bakalan reaktif. Caranya kita pakai import. Yang pertama misal pakai reaktif dulu, from Vue reaktif. Nah, ini teman-teman cukup define di sini counter reaktif, terus di sini aku ngisinya countnya misal 1 kayak gini. Terus kita coba lihat di kodenya. Nah, ini belum berubah ya. Misal aku ganti 0, dia nggak bakalan berubah. Dia nggak bakal berubah jadi 1 kayak gini. Caranya kita butuh panggil di sini caranya counter, terus diikuti dengan titik count. Jadi kayak kita manggil objek kayak biasanya ya. Di JavaScript kan pakai titik. Coba kita save. Nah, dia udah berubah jadi 1 sesuai dengan variabel counter yang udah kita bikin. Nah, terus cara kita itu untuk mutasinya atau ngubah dari si counternya itu kita bisa langsung misal di sini add click, itu counter titik count plus kayak gini misal. Oke, coba kita klik. Nah, ini teman-teman bisa lihat ini udah reaktif ya. Tiap kali aku klik dia bakalan bertambah. Jadi seperti itu. Itu untuk si reaktif. Nah, si reaktif ini dia itu cuma bisa atau cuma direkomendasikan dari pihak Vue itu dia dipakai untuk objek, yaitu objek biasa atau array. Jadi kalau teman-teman misal bikinnya itu dalam tipe data yang lain, misal string atau number atau boolean, itu direkomendasikan pakai si ref. Jadi nggak pakai reaktif. Coba kita lihat. Reaktif. Di sini seingatku ada bacaannya. Nah, ini. Oh, bukan. Nah, ini. Reaktif ada limitasinya, ada 2, yaitu dia cuma mau jalan jika dia itu object types. Object types itu kan biasanya contohnya objek biasa sama array. Array kan kalau di JavaScript kan juga dihitung sebagai objek ya.
Jadi kayak gitu. Nah, untuk tipe data primitif, teman-teman disarankan pakai yang namanya ref. Jadi ini, it cannot hold a primitive type such as string, number, or boolean. Jadi dia nggak bisa ngehold tipe data primitif ya, seperti itu. Oke, itu tadi kita pakai reaktif, sorry. Terus kalau kita pakai ref gimana ya? Coba kita cek ref kayak gini. Kita ref. Nah, teman-teman, daripada bikin objek di dalamnya si ref, itu teman-teman bisa langsung isiin dia itu value konkretnya. Misal 1 kayak gini. Terus teman-teman cara aksesnya cukup di counter kayak gini. Terus cara mutasinya cukup di counter plus kayak gini. Kita save. Kita lihat hasilnya. Nah, dia bakalan sama dengan reaktif. Cuman bedanya tipe datanya yang ada di dalamnya functionnya tadi ya. Yang satunya pakai objek, satunya pakai number biasa. Oke, seperti itu. Oke, ini aku rasa cukup gampang ya, kayak konsep reactivity di view ini. Jadi kalau pakai API-nya langsung, pakai functionnya langsung, itu teman-teman bisa bikin compose nanti. Kayak semisal nanti buat data fetching, buat penyimpanan sementara, kayak state yang umumnya dibuat untuk data fetching, misalnya is loading, terus is error, kayak nanti datanya apa, teman-teman bisa manfaatkan si ref sama reaktif. Nanti contohnya aku kasih waktu materi cara data fetching yang benar. Jadi di view itu menurutku ada satu style cara fetching data yang benar. Jadi menurutku itu bagus sih dan sering aku pakai tiap hari. Jadi kayak gitu. Kita nyalain rokok dulu. Sebentar. Oke, kita lanjut. Nah, di sini teman-teman perhatiin aku itu ngubah si value counternya itu di template-nya. Di add click di button, terus aku langsung secara direct ngubah si value counternya itu di template. Nah, beda cerita kalau teman-teman tuh mau ngubahnya di script. Jadi nggak bisa kayak gini aksesnya. Kalau ref, ini kasusnya ref ya, belum reaktif. Coba kita balikin reaktif dulu. Reaktif, terus di sini, aduh, sorry. Reaktif, terus di sini aku balikin jadi count salah satu kayak gini. Reaktif, terus di sini aku count. Aduh, count kayak gini. Nah, sekalian aku mau terangin masalah metode. Jadi seperti biasa di view kan juga kita mengenal yang namanya metode. Nah, kalau di view 3 ini khususnya di composition API, teman-teman bisa ngedefine metode itu langsung di sini di dalamnya script ini. Jadi bisa langsung di define tanpa harus ada syarat tertentu. Misal aku ngedefine di sini method on click kayak gini. Terus ceritanya waktu ngeklik aku itu mau nge-increment si counternya itu, jadi setiap klik itu ditambah satu kayak gitu. Nah, caranya teman-teman cukup kayak gini, counter terus diakses kayak biasa seperti ini, terus di plus kayak gini. Nah, nanti si metodenya itu dipasang di template kayak gini. Oke, coba kita running kodenya. Nah, hasilnya sama. Nah, ini kalau teman-teman pakai si reaktif. Terus kalau pakai ref itu agak beda ya cara mutasi si value-nya itu tadi. Kalau si reaktif itu teman-teman bisa direct langsung ubah. Misal ini 1. Terus ini aku
langsung kayak gini, counter kayak gini. Nah, kalau teman-teman pakai ref itu harus kalau ngaksesnya di script ya, itu harus ngakses si titik value-nya dulu. Value baru di increment kayak gini. Teman-teman perhatiin di template aku ngaksesnya cuma counter, tapi kalau di script itu aku harus nambahin titik value untuk mendapatkan si value-nya counter ini. Itu tadi perbedaan reaktif sama ref ya. Oke, coba aku save, aku running. Nah, ini hasilnya juga sama seperti itu, teman-teman. Oke, kita bikin satu lagi tombol ini, misal tambah increment. Aduh, sorry, bawahnya itu decrement. Ini sementara ini fungsinya masih sama karena kita belum ngubah apa-apa ya. Coba kita kasih dia itu value atau fungsi yang berbeda si decrementnya ini. Nah, di sini aku mau apa ya? Ngenalin cara ngasih typing yang benar ya di setiap metodenya. Nah, ini kan kita metode on click ini bakalan kita pasang di klik ini toh. Nah, ini coba kita sorot. Sebenarnya si klik itu dari si view itu dia itu menerima satu parameter yaitu mouse event. Teman-teman perhatiin di pop up yang atas ini. Klik titik 2. Nah, ini dia itu bentuknya kan callback. Nah, callbacknya itu dia itu nerima si payload. Misal di sini aku kasih ini artinya event ya. Terus aku typing dia si mouse event. Mouse event itu dia udah otomatis ya, udah terinclude di view. Jadi teman-teman cukup ketikin mouse event, nggak perlu typing manual. Terus teman-teman kalau coba akses di nya itu titik target misal. Nah, ini coba kita konsol kayak gini. Kita balik ke sini, kita inspect. Nah, itu dia bakalan keluar targetnya ya. Targetnya itu si button dengan kelas btn. Itu kalau teman-teman mau typing si mouse eventnya. Nah, balik lagi ke fungsinya tadi, kita rencananya itu mau bikin yang increment sama decrement. Kita kasih satu lagi di sini parameter mode. Dia bisa misal increment atau decrement. Oke, nah ini teman-teman perhatiin dia merah karena apa? Karena dia itu cuma harusnya dia itu cuma menerima satu parameter yaitu si mouse event. Tapi nyatanya di kode kita itu kita nulisin dua parameter yaitu mouse event sama si mode. Nah, cara supaya kita itu bisa masukin si on click-nya itu di metode add click itu di property add click ini. Nah, ini di property add click itu dengan cara ngasih si arrow function kayak gini. Baru si on click-nya kita invoke dengan memberi value atau argumen. Yang pertama yaitu mouse event-nya. Yang kedua baru si modenya. Yang mode atas ini increment. Nggak boleh ya kayak gini. Terus pakai titik 1. Nah, kayak gini. Terus yang bawah dia itu decrement. Decrement kayak gini. Kita save. Coba kita lihat hasilnya. Dia masih sama karena kita belum ngubah si metodenya. Coba kita rubah metodenya. Ini kita nggak butuh ya si mouse eventnya ini. If kita cek manual, mode sama dengan increment, maka counter value plus kayak gini. Else
counter value min kayak gini. Dia berarti else nya itu kan decrement, pengurangan. Coba kita save, kita lihat hasilnya. Nah, dia berkurang, dia bertambah yang atas. Untuk yang decrement dia berkurang, kayak gitu. Ini misal kita nggak mau value negatif, kita bisa kasih apa ya namanya, checking di sini. If counter dot value lebih dari 0, baru kita ngebolehin si counter min-minnya ini. Coba kita jalanin. Nah, dia kalau udah 0 dia nggak boleh kurang lagi ya. Beda kalau increment dia bisa tak terbatas kayak gitu. Itu tadi contohnya. Oke, seperti itu. Oke, mungkin materinya cukup sampai situ. Jadi hari ini kita udah bahas yang namanya reactivity di view. Yang pertama kita pakai reactive, yang kedua kita pakai ref. Nah, silakan teman-teman perhatiin tadi videonya yang udah aku jelasin. Ada beberapa perbedaan yang bakalan teman-teman temuin ketika menggunakan reaktif sama ref. Terus kalau aku pribadi sih lebih sering pakainya itu ref ya. Jadi tiap hari meskipun pakai tipe data apapun, aku lebih sering pakai yang namanya ref. Reaktif itu jarang aku pakai. Itu tergantung nanti teman-teman senangnya pakai yang mana, itu bebas. Seperti itu. Oke. Mungkin cukup sampai sekian. Semoga materinya bermanfaat. Apabila ada materi yang sekiranya membingungkan, silakan DM atau langsung komentar di bawah. Nanti kalau bisa aku jawab. Jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.